Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Misbahul Khalisin. Kali ini saya akan memaparkan sejarah di dunia Islam, yaitu Daulah Utsmani. Ini adalah bahwa Daulah Utsmani adalah termasuk warisan dari kaisaran Islam terbesar. Maka dari itu kita akan mengulik latar belakang berdirinya Daulah Utsmani. Bahwa berdirinya Daulah Utsmani dimulai dari sebuah suku nomaden Turki Oghuz yang dipimpin oleh Ertugrul. Mereka bermigrasi ke Anatolia untuk menghindari serangan brutal bangsa Mongol yang melanda di Asia Tengah. Ertugrul menerima tanah di Asia kecil dari dinasti Saljuk yang berkuasa saat itu sebagai imbalan atas bantuan militernya. Di wilayah inilah mereka mulai membangun basis kekuasaan yang kuat. Kemudian Utsman I dan awal penaklukan, bahwa Utsman I menaklukkan kota-kota strategis seperti Bilecik pada tahun 1299 dan kota Bursa pada tahun 1326 yang kemudian menjadi pusat kekuasaan awal kesultanan. Kemudian Utsman I melakukan ekspansi. Kemudian putranya Utsman yang bernama Orhan I melanjutkan ekspansinya dengan memperluas wilayah ke Nikai dan Nikomedia serta menjadikan Bursa sebagai ibu kota pertama yang megah. Kemudian kepemimpinan Utsman I, beliau beraliansi politik. Orhan memperkuat pengaruhnya dengan menikahi putri pangeran Bizantium, sebuah langkah strategis yang mempererat hubungan politik dan militer. Ekspansi Daulah Utsmani abad ke-14 hingga ke-16. Dari basis mereka di Anatolia, Utsmani secara bertahap memperluas kekuasaannya ke wilayah Balkan, menyebar ke Eropa dan menguasai dataran yang luas. Penaklukan Adrianople menjadi tonggak penting yang kemudian dijadikan ibu kota kedua dan benteng pertahanan utama Utsmani di Eropa. Puncak kejayaan di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuuni, bahwa Utsmani di bawah kepemimpinan beliau mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya membentang dari Teluk Persia hingga Aljazair dan dari Yaman hingga Hungari. Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang membawa reformasi besar dalam hukum dan pemerintahan, sehingga beliau dijuluki Al-Qanuuni karena kontribusinya dalam kodifikasi hukum Islam. Masa pemerintahan beliau menjadikan Utsmani pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam yang cemerlang, serta kekuatan militer yang tak tertandingi di masanya. Kemudian ada Sultan Mehmed II, yaitu sang penakluk Konstantinopel. Penaklukan legendaris pada tahun 1453, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama ribuan tahun. Transformasi kota Konstantinopel diubah menjadi Istanbul, ibu kota baru yang megah bagi Daulah Utsmani, menjadi pusat peradaban Islam dan dunia. Kemudian kecerdasan strategis
bahwa Sultan Mehmed II dikenal atas strategi militernya yang cerdas dan diplomasi yang bijaksana. Bahkan mengizinkan gereja ortodok untuk tetap beroperasi di bawah perlindungannya. Kejayaan militer dan politik di masa Sultan Selim I. Sebelum Sulaiman, Sultan Selim I adalah arsitek utama ekspansi Utsmani ke arah timur dan selatan, memperkuat posisi kekaisaran sebagai kekuatan dominasi di dunia Islam. Menaklukkan strategis seperti Mesir, Baghdad, dan Hijaz yang membawa kota suci Mekah dan Madinah di bawah perlindungan beliau. Kemudian dominasi regional, kemenangan atas Kesultanan Mamluk dan Safawi memperluas kekuasaan Utsmani ke seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Kekuatan maritim, ia juga memperkuat angkatan laut untuk menguasai Laut Merah dan menghadapi ancaman dari kekuatan Portugis di Samudra Hindia. Kemudian ada beberapa faktor kemunduran dari Bani Utsmani, dari Daulah Utsmaniyah. Faktor itu apa? Yang pertama adalah perang berkepanjangan dan pemberontakan nasional yang terus-menerus di berbagai wilayah, menjadikan melemahkan fondasi kekaisaran secara internal dan eksternal. Yang kedua, stagnasi internal dalam administrasi, teknologi, dan militer membuat Utsman tertinggal jauh dibandingkan kemajuan pesat di Eropa Barat. Kekalahan telak dalam Perang Dunia I dan pembagian wilayah oleh sekutu mempercepat kehancuran. Terakhir faktornya, pembubaran resmi Daulah Utsmani pada 1 November 1922 yang kemudian melahirkan Republik Turki modern di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Warisan Daulah Utsmani bagi dunia Islam dan dunia, bahwa Daulah Utsmani meninggalkan jejak tak terhapuskan dalam sejarah, menyebarkan budaya, hukum, arsitek Islam di wilayah luas Eropa, Asia, dan Afrika. Pengaruhnya masih terasa dalam tradisi Islam di Indonesia dan banyak negara muslim lainnya melalui seni, pendidikan, dan praktek keagamaan. Sejak sejarah dan warisan Utsmani masih terlihat jelas di masjid-masjid megah, istana-istana kuno, dan tradisi budaya yang kaya di banyak masyarakat hingga kini. Kesimpulan bahwa Daulah Utsmani dari kerajaan kecil menjadi kekaisaran abadi. Awal mula bahwa dari suku kecil nomaden di Anatolia, Utsmani tumbuh menjadi kekuasaan besar. Kekaisaran lintas benua, berkuasa lebih dari 600 tahun, mencakup 3 benua. Warisan abadinya adalah pengaruhnya tetap hidup dalam budaya, hukum, dan identitas banyak bangsa. Pelajaran sejarah, kejayaan dan kemunduran Utsmani memberikan pelajaran berharga bagi sebuah peradaban. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan tentang Daulah Utsmaniyah. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.